Inilah bacaan niat, doa, tata cara, dan keutamaan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari sudah setinggi tombak hingga menjelang masuknya waktu sholat zuhur. Sholat yang dikerjakan minimal 2 rakaat ini juga mempunyai berbagai keutamaan jika dikerjakan. Waktu menjalankan sholat duha yaitu di antara 2 sholat wajib, setelah sholat subuh dan sebelum sholat zuhur. Namun, usai melaksanakan sholat subuh, umat Islam mesti menunggu terbitnya matahari terlebih dahulu. Pada dasarnya, terdapat 2 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat, yaitu setelah subuh hingga matahari terbit dan setelah asar hingga matahari tenggelam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah melarang 2 sholat. Melarang sholat setelah sholat subuh hingga terbit matahari dan setelah asar hingga terbenam matahari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Niat dan jumlah rakaat sholat duha. Sebelum menjalankan sholat duha, terlebih dahulu didahului dengan niat untuk mengerjakannya. Niat tersebut dapat diucapkan dalam hati dan dapat pula dilafalkan. Bacaan niat sholat duha dapat dilafalkan seperti di bawah ini. Usolli sunnatat duha rok'ataini lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli sunnatat duha rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat. Namun, tidak ada larangan untuk menambah jumlah rakaat sholat duha. Nabi Muhammad pernah melakukan sholat duha 8 rakaat. Berdasarkan riwayat Ummu Hani, Nabi SAW pada tahun terjadinya Fathu Makkah, beliau sholat duha 8 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Jika sholat duha dikerjakan lebih dari 2 rakaat, maka pengerjaannya diutamakan sekali salam untuk 2 rakaat. Doa setelah sholat duha. Setelah mengerjakan sholat duha, maka dianjurkan pula untuk membaca beberapa doa sebagai berikut. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Saya ulangi, Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Artinya, wahai Tuhanku, sungguh duha ini adalah duhamu, keagungan ini adalah keagunganmu, keindahan ini adalah keindahanmu, kekuatan ini adalah kekuatanmu, dan penjagaan ini adalah penjagaanmu. Setelah doa di atas, bisa dilanjutkan dengan doa berikut. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas sholihin. Saya ulangi, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas sholihin. Artinya, wahai Tuhanku, jika rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar atau dipersulit, maka mudahkanlah. Jika tercampur tanpa sengaja dengan yang haram, maka sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah dengan hak duha, keelokan, keindahan, kekuatan dan kekuasaanmu.
datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada para hambamu yang sholih. Keutamaan sholat duha. Umat Islam yang mengerjakan sholat duha berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad, sebagaimana yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah, kekasihku itu berwasiat kepadaku 3 hal, puasa 3 hari tiap bulan, 2 rakaat sholat duha setiap hari, dan sholat witir sebelum tidur. Selain itu, sholat duha juga dapat disamakan dengan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang terbiasa mengerjakan sholat duha juga berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya pada masa lalu. Nabi Muhammad menyampaikan, siapa yang membiasakan diri untuk menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah bacaan niat, doa, tata cara, dan keutamaan sholat duha. Terus ikuti layar pintar. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video terbaru dari layar pintar. Terima kasih.